akan qadahu ila menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Umi Musfiratan Najiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan gak bosan ya dengar atau lihat video saya, karena niatnya baik untuk silaturahim dan juga ingin membagi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Amin. Teman-teman sekalian, video saya kali ini ingin mengupas tentang kenapa kita sebagai manusia itu harus ibadah. Tentu saja dasarnya adalah karena Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Berdasarkan salah satu firman Allah, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali dijadikannya tugas utamanya adalah ibadah pada Allah. Karena kita sudah terlanjur dijadikan manusia, mau tidak mau harus taat pada perintah Allah dan Rasul. Teman-teman sekalian, sebelum manusia diciptakan oleh Allah, bumi ini loh dihuni hanya oleh jin. Karena memang manusia diciptakan paling akhir. Bumi diciptakan oleh Allah pada hari Sabtu. Khalaqa azza wa jalla at-turbata yaumas sabt. Allah yang maha agung, maha perkasa menciptakan bumi pada hari Sabtu. Segenggam tanah diletakkan di bawah Ka'bah ya. Kemudian mengembang ya. Kemudian agar tidak selalu goyang, Allah menciptakan gunung. Khalaqa al-jibala yauma ahad. Allah menciptakan gunung pada hari Minggu. Sepertinya bumi tanpa hiasan. Kemudian Allah punya skenario lagi. Khalaqas sajara yaumal isnaini. Diciptakan pohon-pohon oleh Allah pada hari Senin. Kemudian Allah menciptakan makruh, kebencian pada hari Selasa. Hari Rabu diciptakan nur, cahaya, kebaikan. Hari Kamis Allah menciptakan binatang-binatang untuk mengisi bumi. Mana manusianya? Belum diciptakan oleh Allah. Karena Allah menciptakan manusia pada hari Jumat. Khalaqal Adam yaumaj jumu'ah ba'dal asar. Allah menciptakan manusia, khususnya manusia pertama, Nabi Adam, pada hari Jumat. Jadi sebelum bumi dihuni oleh manusia, bumi ini dihuni oleh para jin. Jauh sebelum manusia, pada suatu hari Allah mendengar di bumi ini ramai. Entah terjadi apa, ya Allah mestinya sudah tahu. Tapi Allah memerintahkan malaikat, hai para malaikat. Ya, ada malaikat-malaikat yang ditunjuk oleh Allah untuk ngecek di bumi ada apa itu begitu ramai. Turunlah malaikat yang diperintah oleh Allah. Ternyata di bumi ada terjadi peperangan, perang antar jin kafir dan jin iman.
perang. Akhirnya di pinggir peperangan ada anak jin masih kecil. Oleh malaikat, anak jin ini dibawa ke surga, ke langit sana. Dibawa surga, mempelajari ilmu malaikat. Awalnya anak jin ini namanya Haris. Maaf, namanya Haris ya. Jangan tersinggung karena ini ada di dalam hadis. Setelah mempelajari ilmu malaikat, menjadi penjaga surga kurang lebih 2000 tahun, si Haris ini merasa sombong, dapat menguasai ilmu para malaikat, merasa lebih mulia daripada malaikat. Nah, sedang dia bersenang-senang di dalam surga, Allah mempunyai skenario tentang manusia. Mulailah Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Mulanya beberapa macam tanah dikumpulkan oleh Allah. Ada tanah berwarna merah, hitam, putih, coklat, tanah yang subur, tanah yang gersang, dijadikan satu oleh Allah. Dibuat berupa patung Adam. Didiamkan selama 40 tahun di dalam surga. Si Azazil melihat patung Adam dibuat mainan. Kadang-kadang dinaiki patung Adam, kemudian matanya dikencingi, telinganya dikencingi. Wah, suka-suka si Azazil ini karena merasa dia paling hebat di dalam surga. Setelah kurang lebih 40 tahun, Allah menghidupkan Nabi Adam. Ditiupkan roh dari ubun-ubun, ya. Dari ubun-ubun benar, kemudian tapi yang bergerak duluan adalah kakinya. Setelah selesai sempurna menjadi manusia, nah, Allah memanggil para malaikat untuk menyembah Adam. Menyembah di sini bukan menyembah seperti manusia menyembah Allah, bukan, tapi adalah sebagai penghormatan. Di situ diterangkan di Al-Baqarah ayat 35 kalau tidak salah. Allah berfirman, wa id qulna lil malaikah isjudu fasajadu illa iblis aba wastakbar bahkan minal kafir. Allah berfirman, hai para malaikat, isjudu, sujudlah kalian pada Adam. Isjudu li Adam, sujudlah kalian pada Adam. Fasajadu, maka sujud para malaikat. Illa kecuali iblis itu adalah orang yang menentang. Azazil ternyata tidak mau. Untuk apa saya menyembah Adam, sujud pada Adam? Wong saya ini terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Inilah pembangkangan pertama daripada Azazil. Kemudian oleh Allah dipanggil iblis. Iblis adalah orang yang menentang atau makhluk yang menentang. Akhirnya Allah marah. Iblis diusir dari surga yang sudah dihuni selama kurang lebih 2000 tahun. Iblis ternyata mengiyakan, tidak membantah ketika Allah mengusir dari surga. Tapi sebelum turun ke bumi, iblis ini membuat perjanjian dengan Allah, negosiasi dengan Allah. Saya akan taat turun ke bumi, tapi izinkan saya untuk menggoda manusia sebanyak-banyaknya agar kelak di hari akhir bareng-bareng masuk ke dalam neraka. Oleh Allah dipersilahkan,
Silahkan kamu goda manusia yang bisa engkau goda. Nah, itu gitu teman-teman sekalian, kita harus menjadikan diri kita sendiri sebagai hamba yang faham untuk tidak terkena godaan iblis ini tadi. Karena Allah berfirman, fakihun wahidun asyaddu minasyaitan min alfi abidi. Satu saja hambaku yang faham lebih susah menggodanya dibandingkan 1000 hamba yang tidak faham. Yuk teman-teman, kita jadikan diri kita orang-orang yang faham. Singkat cerita teman-teman, iblis akhirnya diusir ke bumi. Di dalam hadis diterangkan jatuh di satu tempat yang namanya Misfalah. Misfalah itu satu desa, satu kota, ada kurang lebih 2 kilo dari Masjidil Haram. Mayoritas biasanya orang-orang Indonesia diletakkan di sana ketika mengerjakan ibadah haji. Kita lanjut cerita tentang iblis tadi. Jatuhlah di Misfalah. Kemudian si Azazil ini kawin dengan jin perempuan. Nikah dengan jin perempuan, mempunyai keturunan. Keturunan ini menguasai 5 kawasan. Ada 5 kawasan diterangkan di dalam Al-Hadis. Keturunan yang pertama namanya Zalnabur. Zalnabur ini menguasai pasar. Orang-orang di pasar digoda oleh keturunan Azazil ini untuk berbuat curang, mengurangi timbangan, mengurangi literan, mengurangi mutu, kualitas 1 dibilang kualitas 2 dibilang kualitas 1, dan seterusnya, menggoda orang-orang di pasar untuk berbuat curang. Keturunan yang kedua namanya Sabar. Sabar ini menggoda orang-orang yang kena musibah. Dibuat sedemikian rupa hatinya manusia-manusia yang kena musibah untuk meragukan tentang pertolongan Allah. Lebih percaya dengan orang-orang di sekitar, baik orang itu berupa manusia maupun berupa makhluk halus, lebih mempercayai dukun-dukun, lebih mempercayai sesuatu yang kayaknya instan, menggoda orang yang kena musibah. Keturunan Azazil yang ketiga itu A'war. A'war ini tugasnya adalah mendorong manusia untuk berbuat zina. Digoda laki perempuan, tua muda untuk melakukan pelanggaran zina. Teman-teman sekalian, maka di hadis diterangkan untuk meminimalisir pelanggaran perzinahan, jangan sekali-sekali berduaan antara laki dan perempuan, karena yang nigai itu adalah jin setan. Keturunan Azazil berupa setan itu tadi. Yang keempat, setan Maswat. Setan Maswat ini tugasnya untuk adu domba, fitnah, dusta. Ini nih merajalela, membuat manusia tidak lagi mempercayai kejujuran. Di mana-mana ada dusta, fitnah, adu domba antara yang satu dengan yang lain.
Yang kelima apa ya? Saya lupa setan yang kelima itu ya. Itu dasim. Yang kelima setan dasim. Dasim ini khusus menggoda rumah tangga. Rumah tangga dibuat sedemikian rupa agar terjadi perceraian. Karena perceraian itu sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Itu letaknya di atas hubungan si dasim ini tadi, menggoda agar si perempuan, si istri tidak puas dengan pengorbanan suami. Begitu pula si suami dibuat sedemikian rupa untuk tidak betah di rumah, keluar mencari wanita-wanita lain. Ini kerjaannya si dasim ini, teman-teman. Nah, kita harus waspada. Ada 5 keturunan dari Azazil ini yang selalu menggoda manusianya itu 24 jam. Maka kita harus hati-hati. Semakin hari, semakin tua dunia ini, semakin banyak keturunan Azazil ini. Yang di hadis diterangkan, kelahiran jin dan manusia itu 9:1. Jadi kalau manusia lahir 1, jin ini 9. Banyak sekali. Sedangkan manusia ada matinya. Jin entah. Menurut dalil tidak ada yang mati jin itu. Dibiarkan hidup terus di dunia. Nah, teman-teman, kita kembali ke Nabi Adam yang tadi setelah pembangkangan si Azazil dikirim ke dunia, ya, Nabi Adam diperintah oleh Allah, uskun anta wa zaujal jannah, bertempatlah kalian berdua di dalam surga, rogodan haitsu syi'tuma, bersenang-senanglah kalian di mana yang kalian hendak. Tapi ada syaratnya, wala taqrabu hadhihi sajarah fatakunana minaz zalimin. Syaratnya kamu jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Jadi ada satu pohon larangan yang dilarang oleh Allah didekati. Ya, didekati saja jangan, apalagi dimakan buahnya. Silahkan kalian berdua bersenang-senang. Ternyata teman-teman sekalian, target pertama dari si Azazil ini, si iblis ini menggoda manusia adalah Adam. Nabi Adam, target pertama, usaha pertama dari iblis ini tadi. Nabi Adam digoda untuk mendekati pohon larangan. Dibalik ceritanya, hai Adam, kamu percaya? Kenapa kamu dilarang mendekati pohon ini? Allah itu tidak senang kalau kamu abadi di sini. Jadi dibalik oleh Allah. Bukan karena apa-apa kamu tidak boleh memakan buah ini. Allah itu tidak senang kamu makan buah larangan ini. Kalau si iblis mengatakan pohon itu pohon khuldi, pohon abadi. Nah, kita sebagai orang iman tidak boleh mengatakan itu pohon khuldi. Nabi Adam tidak tergoda, tetap kekeh dalam ketaatannya, dalam pendiriannya. Kemudian bergeserlah yang digoda oleh Azazil tadi, oleh iblis tadi, kepada ibu Hawa. Oh ya, saya belum bercerita ya, sendirian Nabi Adam di dalam surga, flashback ceritanya nih ya. Kesian melihat Nabi Adam kesana kemari sendiri ya. Akhirnya Allah menciptakan ibu Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam yang atas. Kebetulan tulangnya agak bengkok. Makanya teman-teman sekalian, yang teman-teman para pria ini ya, karena perempuan itu terbuat dari tulang iga yang bengkok, kalau dikerasi dia akan patah, tapi kalau dibiarkan dia akan ngeluncur. Maka jadikan nasihat pada para istri itu seakan-akan sebuah layangan.
dibiarkan terbang, kalau agak jauh ditarik, diingatkan, dinasehati ya, dinasehati dengan baik-baik. Insya Allah kalau imamnya adil, imamnya faham, istrinya menjadi istri yang faham. Kita lanjutkan ceritanya. Godaan iblis Azazil ini sekarang beralih ke Ibu Hawa. Ibu Hawa ternyata tergoda oleh godaan bujukan iblis tadi. Nah, karena Nabi Adam mendapatkan kebahagiaan yang pol dari Ibu Hawa, tidak bisa kalau tidak menuruti kemauan Ibu Hawa. Akhirnya mereka berdua memakan buah larangan. Allah marah ya, diperintah langsung saja oleh Allah, kalian itu masih tidak taat, turunlah kalian ke bumi, diusir oleh Allah. Jadi di sini ada dua perbedaan teman-teman sekalian. Iblis turun ke bumi karena kesombongannya, diusir oleh Allah. Sedangkan Adam dan Hawa diusir oleh Allah karena takut tidak bisa abadi di dalam surga. Turunlah kalian ke bumi, jangan kembali ke sini kalau tidak menjadi orang yang taat. Kalau iblis diharamkan untuk kembali ke dalam surga, tapi Nabi Adam bisa kembali ke dalam surga jika kalian menjadi hamba-hamba yang taat. Akan aku kintili dengan hukum-hukum, dengan perintah-perintah. Siapa saja yang taat, mereka akan kembali ke dalam surga. Nah, teman-teman sekalian, termasuk kita ini, kalau kita ingin kembali ke kampung halaman nenek moyang kita ke dalam surga, kita harus menjadi hamba-hamba yang taat. Allah akan menurunkan perintah-perintahnya, larangan-larangannya, ayat-ayatnya, dimulai dari Nabi yang mendapatkan kitab, yaitu Nabi Musa, kitab Taurat pada zaman itu. Kemudian Allah menurunkan kitab Zabur pada zaman Nabi Daud. Allah kemudian menurunkan pula kitab Injil pada Nabi Isa. Dan khusus untuk akhir zaman Allah menurunkan Al-Quran. Teman-teman sekalian, setelah Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan ke bumi, itu dipisah oleh Allah. Nabi Adam turun di India sana, Ibu Hawa turun di Jeddah, terpisah jauh. Akhirnya kurang lebih 40 tahun mereka berdua bertemu di Jabal Rahmah. Pada zaman Nabi Adam sudah ada haji. Diterangkan di dalam hadis, hajinya Nabi Adam itu sebanyak 1000 kali. Berarti kalau 1000 kali berangkat haji, minimal usia Nabi Adam itu di atas 1000 tahun. Iya Pak, iya, kan haji kan 1 tahun sekali. 40 tahun berpisah, mereka berdua dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah. Bagi teman-teman yang pernah haji, Jabal Rahmah itu ada di Padang Arafah, tempat wukufnya orang-orang Islam di tanggal 9 Zulhijjah. Dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah, kemudian berkasih sayang di sana. Tapi jangan salah paham ya teman-teman. Banyak loh orang yang berhaji atau umroh naik ke Jabal Rahmah, di sana berdoa, malah ada yang sholat, nggak boleh loh, nanti jadi syirik ya. Bukan tempat untuk memadu cinta, katanya kalau yang ke sana cintanya akan abadi. Nggak ada itu, nggak ada dalilnya itu ya. Hanya itu sebagai tempat peringatan bertemunya Adam dan Hawa setelah terpisah selama 40 tahun. Oleh Allah kemudian dikaruniai keturunan
Sayangnya keturunan pertama sampai keturunan yang ke-15, kembar itu semuanya dimatikan oleh Allah. Di kelahiran yang ke-16 lahir kembar juga, Habil dan Labuda. Kemudian keturunan ke-17 Qabil dan Iklimah, ya, insyaallah. Karena belum ada peraturan tentang sempurnanya perkawinan, oleh Allah Nabi Adam diperintah untuk kawin silang. Qabil dengan Labuda, Habil dan Iklimah. Ternyata kembarannya Habil ini jelek, kembaran Qabil cantik. Berarti ketika dikawin silang, Qabil mendapatkan istri yang kurang cantik. Tentu saja protes. Habil tidak protes, kok dapat istri yang cantik. Disinilah awal mula pertengkaran umat manusia. Tidak senang mendapatkan istri yang kurang cantik, dendam di hatinya Qabil. Kemudian terus berjalan, dendamnya disimpan di dalam hati, dan Allah menurunkan lagi perintah untuk berkorban. Korbannya Habil, kebetulan si Habil ini peternak yang sukses. Si Qabil petani. Nah, korbannya si Habil binatang, hewan-hewan yang bagus, sedangkan korbannya si Qabil adalah hasil panen yang jelek-jelek. Yang diterima oleh Allah korbannya Habil. Kembali lagi hatinya Qabil dendam. Kenapa ada begini ketidakadilan menurut dia? Allah malah menerima korbannya Habil. Di puncak dendamnya dengan saudaranya, akhirnya Habil itu dibunuh. Inilah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh anak manusia. Dalilnya teman-teman, serem loh. Semua pembunuhan, dosa semua orang yang membunuh, ya, itu akan diberikan kepada Qabil. Jadi berapa banyak si Qabil ini menanggung beban dosa pembunuhan. Karena apa? Karena dia yang pertama kali yang mengajarkan pembunuhan. Inilah hasil kerja si Azazil, si iblis tadi. Sukses dia menggoda anak turun Adam untuk bermusuhan. Menyesal Qabil, akhirnya mayatnya Habil digendong ke sana kemari, pergi merantau, takut pada bapaknya Nabi Adam. Kurang lebih 2 tahun mayatnya Habil digendong. Dilalah oleh Allah, mayatnya itu tidak busuk. Pada suatu hari kelelahan, duduk di bawah pohon, tahu-tahu di depannya ada 2 burung sedang bertengkar, berantem di udara. Diperhatikan dengan seksama oleh Qabil, salah satu burung ini mati. Oleh burung yang hidup digalikan tanah, kemudian ditanam si burung yang mati. Dari sinilah Qabil mempunyai pikiran, oh ternyata bangkai itu harus dikubur. Akhirnya dia membuat tanah, ya, dikuburlah saudaranya si Habil. Ceritanya sudah putus sampai di situ, entah kemana. Kemudian Allah mengqadar kembali pada Adam, Nabi Adam dan Ibu Hawa, hamil yang ke-19. Nah, lahir kembar juga, namanya Abdi, Mukis dan Ummah. Dari sinilah teman-teman sekalian lahir nabi-nabi seterusnya. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, ya, Nabi Ismail, Daud dan seterusnya sampai ke
Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, tugas kita sekarang adalah untuk kembali ke kampung halaman kita ini, masuk ke dalam surga. Tentu saja harus menjadikan diri kita hamba-hamba yang taat. Jadi bumi ini adalah penjaranya orang iman karena kesalahan nenek moyang kita. Ad-dunya sijnul mu'min, al-jannatul kafir. Dunia ini adalah penjaranya orang iman, surganya orang-orang kafir. Kenapa disebut penjara? Karena kita tidak bisa suka-suka hidup. Pertemanan laki dan perempuan harus ada garis-garisnya, ya. Mencari nafkah kehidupan harus ada hak dan kewajibannya. Tidak boleh suka-suka, ini milik siapa, itu milik siapa. Dalam 24 jam kita tidak bisa suka-suka mencari dunia. Ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Karena apa? Dari awal saya mengatakan tugas kita adalah ibadah kepada Allah. Nah, ingin kembali ke kampung halaman kita, kita harus menjadi hamba-hamba yang taat. Allah berfirman, "Mayyutillaha wa rasulahu yudkhilhu jannah." Siapa saja yang taat padaku Allah, berarti karena Allah gaib, mau taat pada Al-Quran dan taat kepada utusanku Allah, Nabi Muhammad, sunnah-sunnahnya, yudkhilhu jannah, akan dimasukkan orang tersebut ke dalam surga. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ingin kembali ke kampung halaman kita, jadikanlah diri kita hamba-hamba yang taat. Taat perintah Allah, taat perintah Rasul. Lagi-lagi kita harus mengkaji kitabnya Allah Al-Quran dan kitabnya Nabi Muhammad, yaitu Al-Hadis. Tanpa mengaji Quran dan hadis, kita tidak tahu syarat-syarat apa saja yang memungkinkan kita masuk ke dalam surga, kembali ke dalam surga. Nah, surga ini teman-teman sekalian bisa kita waris dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Demikian itu surga akan aku wariskan kepada kalian karena kalian mau beramal. Bukan karena pintarnya, bukan karena kayanya, bukan karena pangkatnya, tapi karena amalan kita masing-masing. Teman-teman sekalian, untuk tahu amalan-amalan kita ini benar atau tidak, harus sekolah dulu kita. Sekolahnya orang Islam mengaji, ya. Mengaji perintahnya wajib, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mengaji itu hukumnya wajib bagi masing-masing yang mengaku agama Islam. Teman-teman sekalian, yuk kita wajibkan diri kita untuk mengaji, ya, mengaji Quran dan hadis. Karena tolabul ilmi di sini mencari ilmu itu khusus Quran dan hadis, bukan mencari dunia. Ditegaskan, dikuatkan dengan hadis yang lain. Yang wajib dikaji hanya 3. Ayatun muhkamatun, sunnatun qaimatun, faridatun adilatun. Ayat yang menghukumi Al-Quran, sunnah yang tegak Al-Hadis, faraid ilmu waris yang adil. 3 ilmu inilah teman-teman sekalian yang wajib kita pelajari. Yang lainnya hanya lebihan. Contoh soal teman-teman sekalian mengenai sholat. Sholat 5 waktu.
Nabi bersabda, "Sholu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nabi sudah tidak ada, sudah meninggalkan kita berapa abad yang lalu, ya, 16 abad yang lalu, 14 abad yang lalu, insya Allah, ya. Peninggalan Nabi Muhammad hanya al-hadis. Berarti mau tidak mau kita harus mengkaji al-hadisnya, apalagi sudah dijamin kebenarannya. Taraktu fikum amroin lantadilu mata masaktu bihima kitabillahi wa sunnati nabi. Aku tinggalkan di kalangan kalian, kata Nabi sebelum beliau wafat, 2 perkara yang aku jamin 2 perkara ini tidak akan sesat. Apa 2 perkara ini? Kitabnya Allah Al-Quran, kitabnya Rasul Al-Hadis. Teman-teman sekalian, dalam beramal kita tidak hanya cukup mengerjakan yang wajib-wajib saja. Itu tidak cukup loh teman-teman. Harus dikintili ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Nah, apalagi Nabi bersabda, "Man ahya'i sunnati faqad ahabani. Man ahabani kana ma'il fil jannah." Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, kata Nabi, itu tanda dia cinta pada saya. Kalau sudah sama-sama cinta, yuk kita sama-sama masuk ke dalam surga. Lagi-lagi Quran dan hadis. Contoh wajib dan sunnah teman-teman tentang sholat. Sholat dalilnya kan mudah, ya. Barang siapa yang datang kepadaku Allah, dilihat catatan amalnya, sholat wajibnya sempurna, maka dianggap semua amalan yang lainnya itu sempurna. Tapi kalau dilihat catatan sholatnya tidak sempurna, Allah memanggil malaikat, "Hai malaikat, coba kamu lihat si fulan bin si fulan ini, ada nggak dia mengerjakan sholat sunnah?" Nah, berarti sholat wajib saja tidak cukup untuk mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Di dalam satu hadis juga diterangkan, sehusuk-husuknya umatku sholat paling sekitar 70-75%. Berarti setiap sholat kita nilainya tidak sempurna. Teman-teman, sholat wajibnya kita tertibkan, kemudian tingkatkan dengan sholat sunnah. Sholat sunnah ada beberapa macam. Mulai kita bangun tidur tengah malam, mengerjakan sholat tahajud, ya. Dalam sholat tahajud ada empat keutamaan: mendekatkan diri kepada Allah, dihilangkan kejelekannya, ditulis kebaikannya, dihilangkan penyakitnya. Sholat tahajud, sholat sunnah yang paling pol. Sholat subuh, sholat subuh qobliyahnya bisa kita kerjakan untuk menambal sholat subuh yang kurang sempurna. Agak siang kita bisa mengerjakan sholat duha. Saya pernah mengupas sholat duha, ada 4 macam. Ada 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, atau yang 12 rakaat. Silahkan yang mampunya seperti apa. Naik sedikit, sholat zuhur. Sholat zuhur ada qobliyah dan ba'diyah. Yang standar qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Ada bonus spesial untuk yang mengerjakan qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Selain menyempurnakan sholat sunnahnya, sholat zuhurnya, ya, bonusnya adalah dijauhkan dari neraka.
kalau teman-teman sekalian mengerjakan qobliyah ba'diyah yang 4 rakaat. Prakteknya boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau sekaligus 4 rakaat salam. Kemudian terus sampai di sholat asar. Sholat asar hanya ada qobliyah asar. Ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Yang 2 rakaat spesial menambal sholat asalnya yang kurang sempurna. Tapi yang 4 rakaat dapat bonus, disayangi oleh Allah. Naik lagi kita ke sholat maghrib. Nah, sholat maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya. Yang ba'diyah 6 rakaat ada. Ya. Yang ba'diyah qobliyah ba'diyah 2 rakaat khusus. Bonus khusus menambal sholat wajibnya yang kurang sempurna. Nah, yang ba'diyah 6 rakaat ada pula pahala tambahan. Diampuni dosanya selama 12 tahun. Senang gak? Seharian kita sudah banyak mengumpulkan pahala-pahala untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Minimal masuk ke dalam surga Allah gelisir tanpa halangan. Di sholat isya, teman-teman sekalian, ada qobliyah, ada ba'diyah. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, khusus untuk ba'diyah ada bonus spesial juga. Apa syaratnya? Sholat isyanya itu di sekitar onta makan malam, kurang lebih jam 10 malam. Sholat isyanya berjamaah, kemudian diteruskan masing-masing sholat ba'diyahnya 4 rakaat. Ya, selain untuk menambal sholat isyanya yang kurang sempurna, bonusnya seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Ya, itu pahala tambahan. Setiap sholat kita sudah mengantongi pahala-pahala yang demikian, yang luar biasa. Tujuannya agar ketika Allah memeriksa, menghisab, membuka catatan amal kita khusus tentang sholat kita sudah nilainya sempurna. Minimal nilai 8, 9, wah senang bener. Rapot kalau sudah nilai 8, 9, 10 tuh senang banget. Kenapa? Karena sholat pertama kali dihisab oleh Allah. Innama yuhasabu bihil abdul yaumal qiyamah, sholat tuh. Pertama kali dari hamba-hambaku, kata Allah, yang dihisab, yang dihitung adalah sholat. Nah, kalau sholat kita sudah demikian tertib kita kerjakan, ya alhamdulillah. Tinggal apalagi yang syarat-syarat untuk kita masuk ke dalam surga. Puasa, ada lagi kewajiban. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan persis di bulan Ramadan. Tapi selain itu ada puasa-puasa sunnah untuk menambal puasa Ramadan kita yang tidak sempurna. Karena memang kita manusia tidak sempurna, ya. Berusaha puasa tidak marah, tidak ada pikiran jelek, ya. Kemudian tidak ada pelanggaran, tapi tetap aja sebagai manusia setiap harinya kita pasti ada dosa. Nah, pastinya puasa Ramadan kita juga tidak sempurna. Nah, tambahlah dengan puasa sunnah. Setelah Ramadan apa? Puasa Syawal. Nah, puasa Syawal 6 hari seperti puasa 1 tahun, ya. Kalau barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikut sertakan dengan puasa Syawal 6 hari seperti puasa 1 tahun. Kasaumid dahr, seperti puasa 1 tahun. Setelah puasa Syawal ada lagi puasa Arafah. Puasa Arafah niatnya diampuni dosa kita 1 tahun sebelum hari Arafah dan 1 tahun setelah Arafah.
2 tahun loh dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, ini simpanan kita untuk masuk ke dalam surga Allah tanpa hisaban. Kemudian setelah puasa Arafah ada puasa Asyura. Nah, puasa Asyura itu awalnya tanggal 10 Asyura. Kemudian Nabi ditegur oleh sahabat, ya Rasulullah, bukankah ini puasanya orang-orang Yahudi, saudara-saudara kita, untuk menyelisihi Nabi Muhammad punya nadar. Insya Allah kalau ketemu tahun depan kita mulai dari tanggal 9 ya. Tapi sebenarnya sih pada waktu itu belum sempat puasa di tahun yang akan datang, Nabi sudah diambil oleh Allah. Jadi menurut saya tanggal 9, 10 Asyura mau puasa ya monggo, atau yang hanya tanggal 10 aja karena tanggal 9 ada halangan ya monggo. Itu pahalanya diampuni dosanya 1 tahun sebelumnya. Senang ya? Dosa-dosanya diampuni. Kemudian puasa sunnah apa lagi? Puasa Senin Kemis. Nah, ini puasa Senin Kemis ini puasa yang selalu rutin dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Pahalanya apa? Mengharap pada Senin dan Kemis dibukakan pintu tobat, dibukakan pintu surga. Silakan teman-teman yang mampu. Kemudian puasa mutih. Nah, puasa mutih ini, maaf teman-teman sekalian, bukan seperti puasa mutihnya saudara-saudara kita di Pulau Jawa, kalau nggak salah ya. Ada puasa mutih, itu yang dimakan putih-putih semua. Katanya, saya sih nggak pernah tahu katanya seperti itu. Tapi kalau puasa mutih di dalam hadis itu alias puasa purnama, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Itu mendapatkan pahala seperti puasa 1 bulan. Nah, yang paling top puasa sunnah adalah puasa Nabi Daud. Nabi Daud itu punya kesalahan ya, saya pernah cerita, mempunyai niat untuk mengambil istri panglimanya. Kesampaian, disindir oleh Allah melalui 2 malaikat, akhirnya malu, minta ampun pada Allah ya. Nah, tobatnya Nabi Daud itu mengerjakan puasa sunnah, sehari puasa, sehari tidak. Nah, semua puasa, pahala puasa sunnah ada di dalam puasa Nabi Daud. Senang ya teman-teman. Satu lagi bonusnya orang ahli puasa, di akhirat itu masuk ke dalam surga melalui pintu spesial namanya pintu royan. Dan bonusnya lagi bisa terbang teman-teman sekalian. Wah, senang banget bisa terbang. Yang lainnya jalan kaki, si ahli puasa ini bisa terbang. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ahli puasa ya, dapat masuk ke dalam surganya Allah dengan kelisir. Apalagi kewajiban kita yang wajib-wajib itu infak dan zakat. Infak wajib, zakat juga wajib. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebagian rezeki yang kalian dapat, silahkan kalian infak. Jadi infak itu tidak menunggu setahun sekali loh teman-teman sekalian. Setiap kita dapat rezeki, kita mengeluarkan infak. 2,5%, 5%, 7,5% atau 10%. Silahkan semampunya. Semakin besar semakin baik. Zakat juga wajib. Hanya saja zakat itu untuk barang-barang tertentu yang sudah nisab ya, perak, emas, tijaroh, panen, apalagi tambang. Nah, itu dikeluarkan zakatnya setahun sekali. Kalau panen setiap panen ya, kalau tambang setiap mendapatkan hasil
bertambah. Nah, dua-duanya ini diberikan ke amil zakat dan infak. Tidak boleh diserahkan sembarangan loh teman-teman ya. Harus melalui panitia zakat. Setelah harta kita dikurangi infak, dikurangi zakat, sisanya barulah kita tingkatkan dengan sedekah ya. Sedekah pembangunan masjid, sedekah anak yatim, fakir miskin ya. Dan sedekah yang paling baik adalah sedekah pada kerabat terdekat, barulah kepada orang lain ya. Syukur-syukur orang dekatnya kita sudah kita penuhi kewajiban kita, kemudian sisa lainnya kita bisa sedekahkan ke tempat-tempat seperti tadi itu. Karena tanpa orang-orang yang mau sedekah, mereka tidak akan jalan ya Pak ya. Nah, kewajiban yang terakhir adalah haji. Nah, hijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila. Berangkat haji hukumnya wajib bagi mereka-mereka yang sudah nisab, yang sudah bisa berangkat haji. Nah, haji ini wajibnya seumur hidup hanya 1 kali ya. 1 kali seumur hidup. Kalaupun ingin berangkat lagi itu sudah termasuk sunnah. Karena orang berangkat haji 1 kali itu pasti tidak sempurna. Bingung awalnya. Orang kesana ikut kesana, orang kesini ikut kesini, aduh bingung. Makanya teman-teman sekalian, kalau masih memang punya rezeki, tidak ada salahnya berangkat lagi. Tapi kan sekarang Umi kalau berangkat haji susah. Iya juga sih ya. Nunggu dulu itu 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada kota yang sampai 15 tahun. Untuk itu bisa berangkat umroh. Nah, tentang ibadah haji teman-teman sekalian, nggak boleh loh diakal-akalin. Sudah punya rumah, sudah punya mobil ya, masih saja bilang saya belum dapat panggilan. Nah, itu nggak benar itu. Karena panggilan hijjul baiti manis tato'a ilaihi sabila itu udah dari dulu ya. Barang siapa yang sudah nisab harus berangkat haji. Karena kalau tidak mau berangkat haji, nanti kalau mati dihukumi bukan mati Islam. Nabi bersabda, man malaka zadan wa rohilatan tubalidhuhu ila baitullah walam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudian au nasronian. Barang siapa yang memiliki bekal untuk berangkat haji yang bisa memberangkatkan dia ke Baitullah, tapi ada saja alasan untuk tidak pergi. Kalau mati sama saja mati Yahudi atau mati Nasrani. Yuk teman-teman, dilihat hartanya, dilihat simpanannya ya, agar bisa berangkat haji. Jangan ditunda-tunda lagi. Haji dalam keadaan masih muda, masih sehat itu jauh lebih menyenangkan daripada ketika sudah tua. Kasihan melihatnya, karena pekerjaan haji itu pekerjaan fisik, semua memakai tenaga. Kalau sudah tua, dituntun sana, dituntun sini, aduh melas banget ya teman-teman ya. Dilihat semuanya agar bisa berangkat haji ya, menyempurnakan ibadah kita, karena hanya ibadah amalan inilah teman-teman yang bisa mewaris surganya Allah. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya kita bicara tentang iblis, tentang jin. Nah, hari-hari kita selalu dikepung oleh si iblis ini, si setan ini. Inilah tugas kita untuk tidak tergoda, bisa masuk kembali ke kampung halaman kita. Gelisir, tidak ada halangan sama sekali, sesuai dengan doa kita. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin.
ya, kita ingin masuk ke dalam surga Firdaus. Amalan kita, perbuatan kita mendekatkan diri kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Karena niat kita semuanya tentu saja mati dalam keadaan husnul khotimah. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan video saya kali ini menambah semangat kita, menambah usaha kita untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Dan teman-teman sekalian, masih ada syarat lagi amalan kita ini. Tidak hanya sedemikian rupa kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ada satu dalil lagi yang mengharuskan kita agar diterima pahala kita masuk ke dalam surga. Semua amalan harus dibungkus dengan rahmat dan magfirahnya Allah. Rahmat dan magfirahnya Allah. Kenapa harus dibungkus dengan rahmat dan magfirahnya Allah? Kalau tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Ada satu cerita seorang rahib 500 tahun ibadah tanpa mengerjakan dosa. Dia atau beliau si rahib ini menyendiri masuk ke dalam hutan, beribadah di pinggir sungai, hanya makan buah-buahan yang ada dari air sungai, ibadah terus ya selama 500 tahun, kemudian mati. Oleh Allah, hai malaikat, masukkanlah si rahib ini ke dalam surga karena magfirahku, karena rahmatku, kata Allah. Mendengar ini, si rahib tidak mau. Ya Allah, saya tidak mau masuk ke dalam surga karena rahmat-Mu. Saya ingin masuk ke dalam surga karena amalan saya. Kata Allah, tidak apa-apa. Coba hai malaikat, hitunglah pahala, berapa banyak pahala yang didapat oleh si rahib ini. Hitung. Ternyata amalan si rahib ini hanya bisa menebus kenikmatan sebelah telinga. Nah, karena tidak bisa membeli surga, sudah masukkan ke dalam neraka. Si rahibnya akhirnya minta ampun pada Allah. Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga-Mu karena rahmat-Mu, karena magfirah-Mu. Pendengar cerita ini, sahabat bertanya, ya Rasul, apakah Anda juga, Rasul juga masuk ke dalam surga tidak bisa mengandalkan amalan? Iya, saya juga, kata Nabi. Kalau hanya mengandalkan amalan, tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kecuali amalan kita dibungkus dengan rahmat dan magfirahnya Allah. Padahal, mungkin teman-teman tahu, sholat malamnya Nabi Muhammad saja itu sampai bengkak-bengkak. Ada di antara kita sholat malam sampai bengkak kakinya? Tentu saja tidak ada. Yuk teman-teman, kita usahakan amalan kita dibungkus dengan rahmatnya Allah, ya, dengan magfirahnya Allah. Caranya banyak sholat tobat, banyak sholat tasbih, banyak tahajud, banyak sedekah, agar amalan kita dibungkus dengan rahmatnya Allah. Banyak kalimat pengampunan. Kemudian cara meraih dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah. Nah, banyak sholawat Nabi, mendapatkan rahmatnya Allah. Atau mencari jalan pintas berangkat umrah atau haji, ya kan, mendapatkan sehari semalam itu Allah menurunkan 120 rahmat untuk orang yang tawaf. Dikalikan kebaikan Masjidil Haram kali 100.000 kebaikan, lebih baik dari 100.000 kebaikan. Coba sekali kita masuk ke dalam Masjidil Haram, berapa rahmat yang akan kita bawa, kita simpan di sisi Allah. Insya Allah di video yang akan datang saya akan mengupas tentang bagaimana mendapatkan rahmat dan magfirahnya Allah. Teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya kali ini,
Saya ucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga keimanan kita ila yaumil ajal. Akhirnya masuk sampai ke destinasi yang kita inginkan, kembali ke kampung halaman kita, Jannatun Naim, surga yang nikmat. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kalau ada kata-kata saya yang kurang enak didengar, tentu saja saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.